Pernah kepikiran gak guys, ada satu pria di dunia ini yang kalau istrinya wafat, dia nggak move on, nggak healing ke Bali, nggak bikin podcast curhat, tapi malah bangun bangunan raksasa dari marmer putih yang sekarang jadi salah satu keajaiban dunia. Bukan buat pamer kekayaan guys. Kaya, Segala yang diinginkannya akan kukabulkan. segalanya. Bukan buat flexing ke kerajaan sebelah, tapi karena dia patah hati separah itu. Kau mengiris-iris hatiku seperti ibu-ibu mengiris-iris kecil buah wortel. Inilah kisah cinta yang bikin dunia bilang, ini bukan bucin, ini level legendaris. Halo semua, balik lagi di channel Ceritain Aja, tempat dimana sejarah nggak dibacain kayak buku paket. Tapi diceritain kayak lagi nongkrong jam 2 pagi sambil mikir, anjir hidup orang dulu ribet banget ya. Oke, sebelum lanjut seperti biasanya, teman-teman klik subscribe dulu, like videonya, karena makin banyak yang support, makin sering juga gue ceritain kisah-kisah gila tapi nyata kayak gini guys. Sekarang kita mulai ya. Di India abad ke-17, ada seorang pangeran Mughal bernama Shah Jahan. Nama aslinya panjang banget guys. Panjangnya bisa ngalahin antrean sembako murah, jadi kita singkat aja ya. Suatu hari, si pangeran ini datang ke pasar kerajaan. Bukan buat belanja cabe guys. Tapi disitulah dia melihat seorang gadis bangsawan bernama Mumtaz Mahal. Dan boom! Cinta pada pandangan pertama. Bukan cinta karena filter Instagram ya, belum ada ring light, belum ada skincare Korea. Tapi pangeran ini langsung mikir, ini perempuan bukan cuma cantik, tapi auranya beda. Nice. Shah Jahan gak langsung nikah guys, dia nunggu 5 tahun. Bayangin guys, 5 tahun. Zaman sekarang 5 hari aja dibalasnya cuman hehehehe doang, udah pengen blok. Ini 5 tahun bro. Akhirnya mereka menikah dan sejak itu Mumtaz Mahal bukan cuma istri, tapi partner hidup, partner politik, partner curhat, bahkan ikut Shah Jahan ke medan perang guys. Bayangin ya, raja perang-perangan, istrinya ikut guys. Bukan buat foto, Selfie dulu, cantiknya juga, dan temannya juga ganteng banget. Cekak apa? tapi buat nemenin. Kalau ini sinetron, ratingnya mungkin udah jebol guys. Mereka hidup bahagia, saking harmonisnya mereka punya anak 14. Ini bukan cinta doang, ini stamina. Shah Jahan ini cintanya kuat, tenaganya juga kuat guys. Si bapak rajin orangnya. Tapi dibalik semua itu, Mumtaz tetap jadi satu-satunya cinta utama. Istri lain ada, tapi hatinya cuma satu guys. Ini versi kerajaan dari kalimat, yang lain cuma figuran. Tahun 1631, Mumtaz ikut Shah Jahan dalam perjalanan militer. Saat melahirkan anak ke-14, Mumtaz Mahal wafat guys. Dan disinilah cerita cinta berubah jadi tragedi. Shah Jahan hancur guys, bukan sedih biasa. Ini sedih yang bikin orang gak keluar kamar berhari-hari. Rambutnya memutih, wajahnya menua, kerajaan jalan tapi rajanya kosong. Dalam duka itu, Shah Jahan mengambil keputusan paling emosional dalam sejarah arsitektur dunia. Dia bilang, aku akan bangun makam untuk istriku yang belum pernah dilihat dunia. Dan lahirlah Taj Mahal. Dibangun lebih dari 20 tahun, ribuan bekerja, marmer putih dari berbagai penjuru dunia, kaligrafi, simetri, detail semua sempurna guys. Ini bukan sekedar bangunan, ini sudah cinta yang dibuat dari batu. Plot twistnya datang. Di akhir hidupnya, Shah Jahan dikudeta oleh anaknya sendiri. Dia di penjara guys, di istana. Setiap hari dari jendela kamarnya dia bisa melihat Taj Mahal, makam istrinya, cinta hidupnya, tapi nggak bisa mendekat. Kalau ini film, penontonnya udah teriak, kenapa sih hidup kejam banget gitu. Shah Jahan wafat tahun 1666 dan akhirnya dia dimakamkan di sebelah Mumtaz Mahal. Nggak megah, nggak simetris, tapi bersama. Karena pada akhirnya yang dia kejar bukan tahta, tapi pulang ke orang yang dia cintai. Kisah ini ngajarin satu hal guys, cinta sejati itu bukan soal lama bareng, tapi seberapa dalam kehilangan itu terasa. Dan Shah Jahan membuktikan kalau cinta mengubah duka jadi keabadian. Sekarang giliran lo guys, menurut lo lebih romantis membangun Taj Mahal atau setia menemani dari hidup sampai mati? Tulis pendapat lo di kolom komentar, gue baca satu-satu. Sumpah, ke taman memetik melati, melati putih harum baunya. Cinta sejati tak selalu abadi di dunia, tapi kisahnya hidup selamanya.
Kalau lo suka storytelling sejarah atau komedi kayak gini, subscribe guys, like dan komen biar kisah-kisah legendaris lainnya bisa terus gue ceritain. Karena di channel ini sejarah bukan cuma tentang masa lalu, tapi tentang rasa yang masih relevan sampai sekarang. Sampai ketemu di cerita selanjutnya, tetap penasaran, tetap waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.